Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kondisinya sehat dan bahagia selalu ya. Untuk pengantar biokimia di minggu kedua ini, kita akan mempelajari karbohidrat ya. Sini ada gambar-gambar contoh-contoh sumber karbohidrat ya. Ada mie ya di sini. Ini ada umbi-umbian, gejelar ungu ini ya. Oke, ini rasanya roti ini ya. Setelah mengikuti kuliah ini, Ibu harapkan kalian mengetahui ya bagaimana struktur dan fungsi karbohidrat di dalam sel makhluk hidup, karena kita biokimia masih dalam sel ya, dan bisa menyebutkan contohnya. Karbohidrat itu arti kata kimianya adalah polyhidroksialdehid. Artinya banyak gugus hidroksi dan ada gugus aldehid. Ada banyak hidroksi dan ada gugus keton. Ada banyak gugus hidroksi dan turunan dari aldehid ataupun keton. Karbohidrat dikatakan sumber energi utama dari makanan kita. Ya, karena darah kita itu ada glukosa. Nah, untuk mempertahankan glukosa darah, kita harus makan makanan yang bersumber yang memiliki karbohidrat. Komposisi unsurnya ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, karbohidrat biasa juga dikenal dengan istilah sakarida atau gula. Jadi, gula darah. Nah, itu. Tapi nanti setelah belajar ini kalian harus lebih paham bahwa di darah itu gulanya apa, karbohidratnya apa, yaitu glukosa. Karbohidrat itu dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis, di mana CO2 dan H2O dengan bantuan energi matahari menjadi glukosa di tanaman. Kemudian oleh manusia dan hewan ini dioksidasi ya menjadi CO2 lagi dan H2O dan energi untuk bekerja. Nah, CO2 H2O ini kembali digunakan. Jadi dengan belajar biokimia, Ibu harapkan kita harus menjaga lingkungan kita, terutama tanaman. Jadi kalau yang sudah punya rumah dengan halaman yang ada tanahnya lah ya, tidak harus luas, maka kalau kalian ingin ya harus tanam yang punya menghasilkan karbohidrat, apakah itu umbi-umbian ya, kentang, singkong, ubi jalar ya, itu adalah bentuk kalian sudah mengerti belajar biokimia karena ada hubungan antara kalian dengan tanaman ya. Dalam hal kacamatanya sel tadi ya, untuk respirasi, energi kalian, kemudian melepaskan ini disintesis lagi menjadi sumber energi kalian, karbohidrat. Itu ya. Kemudian tipe karbohidrat ada monosakarida, disakarida, polisakarida. Sebenarnya antara disakarida dan polisakarida itu ada oligosakarida. Ya, tersusun 2 sampai 8 monosakarida. Itu biasanya oligosakarida kalau kalian kenal itu namanya prebiotik gitu ya, yang banyak ditambahkan pada susu formula. Nah, kemudian mono itu artinya yang paling sederhana karena hanya satu sakaridanya, di itu ada 2, poli itu banyak. Nah, oligo tadi beberapa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu. Nah, kemudian ini tadi kenapa ada yang aldehid, ada yang keton. Nih, Ibu perlihatkan ini adalah gugus aldehid ya. Nah, ini gugus keton. Siapa yang karbohidrat yang punya gugus aldehid namanya siapa aja? Kalau C-nya 3 namanya gliserida. Kalau C-nya 5 ribosa. Ini banyak menyusun material genetik kita ya, RNA. Nah, yang C6 itu ada glukosa dan galaktosa. Bedanya apa? Ternyata pada C nomor 4, OH-nya yang glukosa di kanan, sedangkan galaktosa di kiri. Jelas ini fungsinya beda ya, nanti kita lihat glukosa dan galaktosa. Sedangkan yang keton, kalau C-nya 3 itu namanya dihidroksiaseton. Kalau C-nya 5 ribulosa, nah kalau gula
C6 tapi gugus keton itu namanya fruktosa. Ya, ini gula yang paling manis, fruktosa ini. Bedakan ya, ini gugus aldehid C mengikat oksigen, hidrogen, dan rantai alkil. Sedangkan ini keton C mengikat oksigen, rantai alkil, rantai alkil. Monosakarida itu ada 3-6 atom karbon tadi ya, contohnya gliseraldehid 3, kalau 6 fruktosa sama glukosa hanya beda gugus fungsinya. Nah, gugus karbonilnya tadi ada aldehid, ada keton, dan ada gugus hidroksilnya. Ibu balik lagi, ini. Makanya dikatakan polihidroksi, banyak hidroksi, ada yang aldehid, ada yang keton. Aldosa adalah monosakarida, gugusnya aldehid. Nah, yang 3 namanya triosa, yang 4 tetrosa, yang 5 pentosa, yang 6 heksosa. Ya, ini jadi 4 nih, jadi namanya eritrosa. Nah, kemudian keton ini contohnya yang tadi fruktosa C-nya 6 ya. Terus keton. Nah, sekarang coba kira-kira yang A apa, yang B apa? Ini aldehid ya, ini keton. Jadi ini C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah heksosa ya. Namanya aldo heksosa. Ini C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Keto, karena C-nya 5, pentosa. Keto pentosa. Gitu ya. Kita lihat di jawabannya. Nah, struktur monosakarida, ini ada yang, ini terlalu kimia Bu, nggak apa-apa sekilas ya. Yang jelas ada namanya Fischer untuk menggambarkan karbohidrat, sehingga tahu nanti kanan kirinya. Nah, ada istilah karbon kiral. Karbon kiral itu apa? Karbon yang mengikat 4 tangannya itu beda-beda. Ini ada aldehid, mengikat oksigen, hidrogen, dan alkil yang lain. Maka kalau 4 tangannya mengikat gugus yang berbeda, maka dia dikatakan karbon kiral, gitu ya. Nah, ini adalah lokasi gugus yang mudah teroksidasi. Ya. Nah, karbon kiral itu bisa terjauh dari gugus karbonil menentukan suatu isomer L atau D-nya. Nah, jadi karbon kiral terjauh dari si karbonil ini itu menentukan D dan L. Kenapa? Ya, inilah uniknya kita sudah diciptakan oleh Maha Kuasa. Jadi, usus kita hanya bisa menyerap yang D-glukosa. Jadi karbohidrat itu semua yang D, bukan yang L. Nanti kebalikannya dengan asam amino ya. Nah, kita lihat sekarang. Kan tadi setuju ya, untuk D dan L adalah atom kiral yang paling jauh dari ini. Ini kan atom kiralnya di sini kan. Karena dia mengikat OH, H, CH2OH sama ini kan. Ini kalau OH-nya di kanan maka dia D. Ya. Kalau OH-nya di kiri maka dia L. Gitu ya. Inilah yang bisa diserap, yang ini tidak bisa karena konformasinya L. Sekarang kalian tentukan ini D atau L. Oke, ini di kiri L, ini di kiri L, ini di kanan D. Oke, gitu ya. Sekarang kita mengenal lagi lebih dekat apa itu glukosa. Dia banyak ditemukan dalam buah, sirup jagung, madu ya. Nah, kalau notasinya ya C6H12O6. Tapi dia aldehid. Jadi aldoheksosa. Karena C-nya 6, heksosa, aldehid. Nah, ini gula di dalam darah yang harus dipertahankan. Ya, makanya karbohidrat sumber energi utama kita. Nah, kemudian dia sebenarnya menyusun pati. Glukosa kalau ngumpul banyak banget jadi pati. Glukosa kalau ngumpul banyak banget jadi selulosa. Nah, pati dan selulosa itu kalau ngumpulnya banyak di organisme yang namanya tumbuhan. Tapi kalau glukosa ngumpul banyak, ngumpulnya di organisme yang namanya hewan dan manusia, jadi namanya glikogen. Gitu ya. Jadi beda. Di mana? Ini di tanaman, ini di
manusia. Nah, ini untuk energi sebenarnya bagi tanaman. Jadi, kalau kita nanam singkong tuh jadi buah singkong di bawah itu sebenarnya untuk tanaman itu eh, sumber makanannya dia kalau ada cekaman nggak bisa ngambil makanan, nah itu. Tapi sama kita di budidaya dan itu dimanfaatkan untuk sumber energi kita. Nah, beda dengan selulosa. Nah, selulosa ini penyusun dinding sel tanaman supaya dia kuat. Jadi bukan simpanan energinya. Nah, kalau glikogen simpanan energi manusia. Nanti kita lihat pada polisakarida ya. Nah, glukosa darah itu yang grafik kuning ini normal ya. Jadi ketika kita baru makan 1 jam, normal itu sebelum makan ada di 80-an gitu ya. Setelah makan ya paling tinggi hanya 180 gitu ya. Nanti 2 jam setelah makan itu kembali menuju normal. Tapi jika orang diabetes mellitus, kondisi awal dia akan berada di atas 100, sudah di atas normal ya. Kemudian apalagi sudah 2 jam, makan masih tetap berada di atas normal. Untuk ini orang diabetes ya. Kemudian ini untuk orang hipoglikemia, ya, hipo kurang. Ini biasanya orang yang seperti apa nih? Biasanya orang diabetes yang kebanyakan nyuntik insulin. Nah, dia bisa tiba-tiba drop karena insulinnya banyak. Insulin itu untuk bekerja memberikan instruksi ke sel hati, ayo masukkan glukosa di darah. Nah, kebanyakan instruksinya, jadi glukosa di darahnya drop. Nah, itu hipoglikemia. Bisa juga jika adanya suatu penyakit kanker pankreas. Kenapa? Karena insulin itu diproduksi di organ pankreas sel beta. Jika sel beta itu terjadi kanker, kan pertumbuhan selnya sangat tinggi, insulin dihasilkan tinggi, maka dia akan menyebabkan memerintahkan glukosa di darah untuk masuk. Nah, ini biasanya tadi hipoglikemia itu ya kondisinya. Nah, ini ada nih tokoh dunia yang mengalami hipoglikemia karena kanker pankreas itu ya. Ahli IT, Bu, lupa lah namanya. Kalian bisa search lah. Lanjut, fruktosa. Setelah kalian kenal monosakarida glukosa, fruktosa. Ini gula yang sangat manis ya. Jadi kalau mau namain anak paling manis ya fruktosa ya. Nah, sama dia heksosa tapi keto karena gugusnya keton. Ini madu itu kenapa manis banget itu karena memang fruktosanya banyak. Nah, di tubuh fruktosa ini bisa diubah juga menjadi glukosa darah. Galaktosa yang bentuk ketiga ini juga heksosa aldo. Tapi apa bedanya tadi ya di C nomor 4-nya 1, 2, 3, 4. Kalau glukosa itu OH-nya di kanan, kalau ini di kiri. Galaktosa tidak pernah sendirian. Dia harus bergabung dengan glukosa membentuk laktosa. Adanya di mana? Di susu. Ya. Nah, sehingga orang ahli peternakan tuh nggak boleh menyatakan susu kedelai. Di kedelai itu tidak pernah ada laktosa. Jadi syarat untuk adanya syarat jika mau dikatakan susu jika ada laktosa. Itu ya. Oke. Jadi mengatakannya harusnya sari kedelai karena memang menyarikan dari kedelai. Gitu ya. Jadi laktosa itu pure ada di susu ya. Nah, ini mohon maaf ini kalian berlatih ya nanti sendiri coba menggambarkan fruktosa. Ini jawabannya keton ya. Untuk menggambarkan Fischer itu mudah, hitung aja dulu C-nya 6, tuliskan. Kemudian ketonnya di mana, OH-nya kanan kirinya harus oke, jangan salah. Nah, ini ya. Sebenarnya ada konfirmasi ini Fischer, ada Howard. Howard itu dalam bentuk cincin. Ya. Jadi jika dikatakan alfa D glukosa, ini kan D-nya di sini ya karena OH-nya di kanan ya. Dikatakan alfa jika OH yang pada C nomor satunya itu di bawah. Beta jika OH pada C nomor satunya itu di atas. Ya. Oke, jadi ini ada
istilahnya konformasi kursi, ini konformasi perahu. Nah, ini yang paling stabil adalah kursi. Kenapa? Karena ini tidak bertolak-menolak. Yang ini bisa tolak-menolak nih, oksigen soalnya nih. Banyak pasangan elektron bebas kalau berdekatan pasti akan bertolak-menolak sehingga selalu terbentuknya menjadi kursi. Ini yang stabil bentuknya. Kemudian ini mau melihatkan kalau alfa D-glukosa ini OH-nya di bawah ya. Ini artinya vertikal terhadap konformasi kursi, sedangkan beta itu ekuatorial terhadap konformasi kursi. Nah, ini siklik monosakarida ya. Nah, ini bisa monosakarida dengan 5 sampai 6 atom karbon ya, bentuknya seperti ini. Piranosa, puranosa gitu ya. Istilahnya. Nah, gimana sih cara membentuknya dari hanya dari tegak ya menjadi cincin gitu ya. Pertama ini strukturnya ditidurkan dulu dan diurutkan seperti ini. Kemudian baru dibengkokkan ya. Kemudian C nomor 5 kan ada OH. O hanya nyambung ke oksigennya berikatan dengan C nomor 1. Itu ya. Oke. Nah, ini hanya ke sini CH2. Ya, nanti kalian sembari bayangkan ya. Seperti apa dari bentuk lurus ke cincin ini. Oke, ini tadi alfa jika OH-nya di bawah, beta jika OH-nya di atas untuk alfa dan beta. Nah, ini lebih terlihat lagi ya bagaimana ini C nomor 5. Nah, ini interaksinya ya. Hanya ini akan sini. Yang pink ini. Oke. Glukosa alfa dan D ini biasanya dalam bentuk larutan, tapi memang alfa itu 36% ya, beta 64%. Ya. Oke, ini jika C5 gitu ya, seperti ini terbentuknya. Ya, untuk fruktosa dari fisernya ke bentuk cincinnya. Nah, ini latihan kalian. Galaktosa mau diubah ke cincin. Latihan nanti ya, dicoret-coret sendiri. Kemudian ini sifat-sifat monosakarida gula pereduksi. Kenapa? Artinya dia bisa mereduksi logam. Ya. Sehingga makanya kenapa glukosa darah bisa diukur? Karena glukosa itu bisa mereduksi logam. Nah, nanti bentuknya endapan kuning merah bata. Nah, zaman dulu itu digunakan. Jika endapannya makin banyak, berarti glukosanya makin banyak. Ya. Nah, tapi sekarang dengan kit saja, dengan strip kecil, sudah tahu itu kadarnya berapa. Udah sensornya udah makin tipis lah gitu ya. Ini tapi awal dasarnya adalah sifat sebagai prereduksi itu yang digunakan untuk mengembangkan analisis-analisis di bidang medis. Ya. Tapi kalian praktikum nanti ujinya namanya uji Benedict karena ada logam Cu tadi. Bukti mereduksi apa? Nih, ini Cu di sini, ini kan muatannya 2 positif ya. Kenapa? Karena OH ini kan -1, kalau ada 2 -2. Kan ini suatu yang tidak bermuatan senyawa ini, maka -2 harus +2, berarti Cu +2. Ketika menjadi endapan, dia menjadi oksigen -2, Cu-nya +1. Jadi dari +2 ke +1 muatannya itu artinya reduksi. Ya. Ini kenapa 1 kan Cu-nya ada 2. 1 kali 2, 2. Plus 2. Ini oksigen -2. Makanya di sini 1 Cu-nya adalah +1. Kalau di sini 1 Cu-nya adalah +2. Jadi 2 jadi 1 itu adalah reduksi. Itulah bukti bahwa gula
monosakarida itu bisa mereduksi. Dari siapa? Dari gugus aldehid dan ketonnya yang berfungsi. Nah, ini contohnya. Jadi, si glukosa ini bisa mereduksi. Nah, dianya mengalami oksidasi. Jadi, kedapatan oksigen. Sehingga bukan lagi aldehid, tapi karboksilat. Ingat, di kimia dasar ini gugus karboksilat, ya, ada kedapatan OH, maka namanya jadi asam glukonat. Namanya karboksilat, ada A-nya. Asam glukonat. Jadi, dia mereduksi Cu, tapi dia sendiri mengalami oksidasi. Gitu ya. Nah, monosakarida juga bisa mereduksi. Nah, melibatkan gugus karbonil juga tadi aldehid dan ketonnya. Ya, di sini aldehid. Ya, menjadi eh, gula sorbitol ya. Ini ya, jadi alkohol. Nah, sorbitol ini digunakan untuk pemanis di permen ya, candy ya. Nah, ini gambarnya bagaimana teroksidasi menjadi asam glukonat, tereduksi menjadi alkohol. Nah, jadi ini dasarnya tadi di kimia dasar ya, ketika aldehid jika teroksidasi menjadi asam karboksilat, jika tereduksi menjadi alkohol. Oke, itu saja dari Ibu untuk materi karbohidrat pertama. Tapi selanjutnya ada tugas dari Ibu terkait air dan karbohidrat jenis 1 ini. Apa? Nanti Ibu tugasnya dalam bentuk jurnal ya. Nanti silakan kalian buatkan PPT-nya ya, mandiri ya. Terkait nanti instruksinya Ibu akan berikan ya di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.